Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah teori pengambilan keputusan dari kelas manajemen 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang varianse, kovarianse, beta. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Erlia Apridawardeni, Fauzia Latif, Firman Nurama, Abrarica Sagita. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian beta. Beta menunjukkan hubungan atau gerakan antara saham dan pasarnya. Beta dilihat sebagai risiko sistematis atau risiko pasar. Secara konsep, risiko pasar sangat sulit untuk diverifikasi. Namun, sudah menjadi kecenderungan kaum pakar keuangan untuk terus mencari jawaban atas risiko pasar tersebut. Memahami pasar sekuritas menjadi begitu menarik, terutama melihatnya dari segi perspektif beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar, data akuntansi, atau data fundamental. Beta yang digunakan untuk menghitung data pasar disebut beta pasar. Beta yang digunakan untuk menghitung data akuntansi disebut beta akuntansi. Beta yang digunakan untuk menghitung data fundamental disebut beta fundamental. Selanjutnya, ini adalah grafik total reach. Maka dalam hubungan beta dan saham ada 3 ketentuan yang menjelaskan beta lebih dari 1 menunjukkan harga saham perusahaan adalah lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Beta kurang dari 1 ini menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Beta sama dengan 1 ini menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Beta dan KAM. KAM merupakan metode penetapan harga aktiva ekuilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linier positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Bila kita membicarakan diversifikasi, kita melihat bahwa diversifikasi sempurna tidak bisa menghilangkan risiko. Risiko yang tak bisa dihilangkan adalah risiko sistematis. Contoh, inflasi yang mempunyai efek pada kondisi pasar saham, karena di sini selalu saja ada 3 variabel yang masih memiliki keterkaitan, yaitu risiko sistematis, return market, dan bebas risiko. Rumus KAM adalah sebagai berikut. RI sama dengan RF plus BI, RM min RF, atau RI sama dengan RF plus RM min RF kali BI. Keterangannya RI sama dengan return saham I, RF sama dengan return RI BI. Keterangannya RI sama dengan return saham I, RF sama dengan return saham bebas risiko, BI sama dengan beta saham I, dan RM sama dengan return pasar. Contoh soal diketahui PT Mahadewa membuat perkiraan beta saham PT Jaya Mandala adalah 0,11 dan keuntungan bebas risikonya diestimasi sebesar 14%, serta keuntungan pasar sebesar 19%, maka RI sama dengan RF ditambah BI dikali RM dikurangi RF sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,19 dikurangi 0,14 sama dengan 0,1455 atau 14,19
4,55%, atau bisa menghitung dengan cara RI sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali BI. 0,14 ditambah 0,19 dikurangi 0,14 dikali 0,11 sama dengan 0,1455 atau 14,55%. Hitungan kovarian, varian, dan beta. Pada contoh soal di bawah ini, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara kovarian, varian, dan beta sebagai satu kesatuan hitungan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Contoh soal, ada 3 perusahaan yang otomatis memiliki 3 saham yang berbeda. Tahun 2009 saham A 3,5, saham B 3,0, saham C 4,0, kondisi pasar 3,5. 2010 saham A 4,5, saham B 3,5, saham C 3,5, kondisi pasar 4,0. Tahun 2011 saham A 2,5, saham B 2,5, saham C 3,1, kondisi pasar 4,2. 2012 saham A 3,0, saham B 3,1, saham C 2,5, kondisi pasar 407. 2013 saham A 4,0, saham B 2,0, saham C 3,0, kondisi pasar 3,9. 2014 saham B 5,0, saham B 2,5, saham C 3,9, kondisi pasar 4,5. Rata-rata Y, saham A 3,75, saham B 2,766, saham C 3,333, kondisi pasar 4,1333. Untuk menghitung kovarian pendekatan, rumusnya hampir sama dengan sebelumnya atau lebih jelasnya sebagai berikut. Kovarian SA, KP yaitu tahun 2009. Kovarian SA KP dikali SA kovarian dikurangi S bar SA dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 4,5 dikurangi 3,75 dikali 4,0 dikurangi 4,133 sama dengan min 0,09975. Tahun 2010 kovarian SA, KP sama dengan SA kovarian dikurangi S bar SA dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 4,5 dikurangi 3 kali 0,75 dikali 4,0 dikurangi 4,133 sama dengan min 0,09975. Sedangkan untuk SPKP tahun 2019 dan 2010 adalah sebagai berikut. Tahun 2009 kovarian SP, KP sama dengan SP kovarian dikurangi S bar SP dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 3,5 dikurangi 2,766 dikali 4,0 dikurangi 4133 sama dengan min 0,148122. Tahun 2010 kovarian SP, KP sama dengan SP kovarian dikurangi S bar SP dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 3,5 dikurangi 2,766 dikali 4,0 dikurangi 4,133 sama dengan min 0,097622. Adapun untuk varian SC, KP tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut. Tahun 2009 kovarian SC, KP sama dengan SC kovarian dikurangi S bar SC dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan
3,5 dikurangi 4,133 sama dengan 0,422211. Tahun 2010, kovarian SC, KP sama dengan SC kovarian dikurangi S bar SC dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 4,3 dikurangi 333 dikali 4,0 dikurangi 4,1333. Tahun 2010, kovarian SC, KP sama dengan SC kovarian dikurangi S bar SC dikali KP kovarian dikurangi S bar KP sama dengan 4,3 dikurangi 3,333 dikali 4,0 dikurangi 4,1333 sama dengan 0,128611. Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, cara menghitung dapat dilakukan begitu seterusnya, sedangkan varian dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Tahun 2009, varian KP sama dengan KV kovarian dikurangi S bar KP kuadrat sama dengan 3,5 dikurangi 4,133 kuadrat sama dengan min 0,633 kuadrat sama dengan 0,400689. Tahun 2010, varian KP kovarian dikurangi S bar KP kuadrat sama dengan 4,0 dikurangi 4,133 kuadrat sama dengan min 0,133 kuadrat sama dengan 0,017689. Tahun 2011, varian KP sama dengan KP kovarian dikurangi S bar KP kuadrat sama dengan 4,2 dikurangi 40,133 kuadrat sama dengan 0,067 kuadrat sama dengan 0,004489. Selanjutnya, menghitung sistematik risk atau resiko pasar pada 3 saham tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus beta berikut ini. B sama dengan sigma kovarian kali SA, KP per sigma varian KP sama dengan 0,00833 per 0,089334 sama dengan 0,089249 atau min 0,08925. Beta sama dengan sigma kovarian dikali SB, KP per sigma varian KP sama dengan 0,00111 per 0,093334 sama dengan 0,0118928846 atau min 0,01189. Beta sama dengan sigma kovarian SC atau KP per sigma varian KP sama dengan 0,00111 per 0,093334 sama dengan 0,0118928846 atau 0,53196. Berdasarkan perhitungan di atas, yang terkecil resiko pasarnya terletak pada saham A, artinya saham A lebih layak untuk dipilih. Beta dan Security Market Line. Security Market Line SML merupakan suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis. SML selama ini juga sering digunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang seimbang. Resiko sistematis dapat diukur dengan menggunakan beta. Beta dilihat untuk mengukur resiko sekuritas, atau dengan kata lain, resiko sekuritas adalah beta. Semakin tinggi beta, semakin tinggi resiko yang terjadi.
di mana titik A menggambarkan kondisi investor yang menjauhi risiko dan titik B yang memosisikan investor yang menyukai risiko. Dengan artian beta yang tinggi atau 1,5, maka expected return yang akan diperoleh juga akan tinggi, dan begitu pula sebaliknya pada beta yang kecil atau 0,5 maka akan diperoleh expected return yang tinggi pula. Pada high risk dan low risk dapat kita jelaskan sebagai berikut. High risk adalah aset yang resikonya memiliki risiko yang tinggi di pasar. Low risk adalah aset yang risikonya memiliki risiko yang lebih kecil di pasar. Jika memperhatikan gambar tadi, terlihat bahwa SML adalah garis yang menghubungkan antara expected return dan beta. Adapun hubungan antara expected return dan beta dapat dijelaskan di bawah ini. Jika ER dan beta adalah positif, maka artinya untung. Jika ER dan beta adalah negatif, maka artinya rugi. Perhitungan rata-rata dan varians. Contoh soal, hitunglah rata-rata dan varians pembelian sepatu pada toko melati dan toko laris. Untuk memudahkan perhitungan, maka perhatikan data tabel di samping. Satu, rumus untuk menghitung rata-rata atau Y adalah sama dengan YSA sama dengan sigma FY per sigma F sama dengan 304 per 45 sama dengan 6,755. 2. Rumus untuk menghitung varians atau VR kuadrat adalah sama dengan VR kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FY kurangi Y kuadrat per N sama dengan 520,31 per 45 sama dengan 11,562. Selanjutnya di sini tertera sebuah tabel di mana ini menjelaskan penjualan sepatu dari toko melati. Di sini total keseluruhan jumlah sepatu yang diperjualkan adalah 43 biji, hingga nanti frekuensi dikalikan dengan rata-rata, hasilnya 304. Lalu kita menjumlahkan semua elemen ini dan bertemu di tabel terakhir. Adapun rata-rata untuk toko melati adalah ini hasilnya dari tabel sebelumnya tadi. Y bar SA sama dengan sigma FY bar per sigma F sama dengan 304 dibagi dengan 43 sama dengan 7,069. Adapun varian untuk toko melati adalah VR kuadrat sama dengan sigma FY min Y bar kuadrat per N sama dengan 546,758 per 43. Hasilnya adalah 12,715. Selanjutnya ini ada tabel penjualan dari toko laris. Total frekuensinya adalah 31 dan rata-ratanya diperoleh sebagai berikut. Ini kita bertemu di tabel terakhir, dijumlahkan semua elemen-elemennya sesuai dengan kaidah yang tersedia. Adapun rata-rata untuk toko laris sebagai berikut. Y bar BG sama dengan sigma FY bar per sigma F sama dengan 199 per 31, hasilnya 6,419. Adapun untuk varians toko laris, VR kuadrat sama dengan sigma F kali Y min Y bar kuadrat per N, yaitu 316,734 dibagi dengan 31, hasilnya 10,217.
Untuk menghitung korelasi, maka perlu dilakukan hitungan rata-rata varian untuk toko melati dan toko laris. Untuk toko melati, rata-ratanya tadi kan 7,069, variansinya 12,715, totalnya 43, VR kuadrat kali N, varians dikali dengan jumlahnya, yaitu mendapatkan hasil 546,745. Untuk toko laris 6,419, variansnya 10,217, jumlahnya 31, varians dikali jumlah dari toko laris menghasilkan 316,724. Nah, dari tabel ini kita mendapatkan hasil jumlah dari kedua toko ini yaitu 74. Nah, ini untuk di total di tabel terakhir yaitu sigma VR kali N sama dengan 863,472. Rumus rata-rata varian. Dari kedua tabel tadi kita bikin rata-rata varian. Di sini YV kuadrat sama dengan sigma NTM dikali VR kuadrat TM plus NTL dikali VR kuadrat TL dibagi dengan NTM ditambah dengan NTL, toko laris dan juga toko melati. Mendapatkan hasil 43 untuk TM-nya, 12,75 untuk VR kuadrat dari toko laris, 31 dari jumlah toko laris, 10,217 dari variannya toko laris dibagi dengan jumlah dari toko melati 43 dan toko laris sebesar 31, menghasilkan 546,745 ditambah 316,727 dibagi dengan 74. Hasilnya 863,472 per 74, hasil akhirnya yaitu 11,668. Untuk menghitung korelasi dari kedua tabel tadi yaitu N sama dengan akar dari FR kuadrat min Y bar V kuadrat per Y bar V kuadrat, 11,562 dikurangi 11,668 per 11,668. Itu diakar lagi, hasilnya min 0,106 per 11,668. Hasilnya akar dari 0,009 yaitu 0,095. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.